Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, tapi pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Sudah ada tim-timnya yang mengiklankan Tarim seperti pasir, biar laris jualnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nazrul Sunnah. Kalau kita bicara muhibbinnya para habib, teman-teman, ya mungkin masih terbilang wajar kalau mereka itu ya mudah terdoktrin, ya mudah percaya atas halu atau khurafat-khurafat para oknum habib ini. Tapi yang menjadi heran kita sekelas ustadz, ya apalagi ustadznya sudah kondang di negeri kita ini, misalkan seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad. Saya bukan pengikut mereka, teman-teman, ya, namun miris melihat mereka, ya pembelaannya itu terkadang ya membabi buta, ya di luar nalar, sampai ikut-ikutan khurafat, ya. Contoh seperti video yang akan kita reaksi dari Ustadz Abdul Somad ini sudah yang kesekian kali ya keanehan muncul dari Ustadz Abdul Somad ini. Kemarin ya pernah kita reaksi juga statement dari Ustadz Abdul Somad ini yang mengatakan orang yang suka mengkritik para habaib, ya nanti lama-lama dia bisa menolak Islam. Ini subhanallah. Menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas, ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Ini pernyataan yang sangat fatal, teman-teman, ya. Kok bisa orang yang mengkritik, ya padahal kita mengkritik itu terkait ya kesesatan mereka. Kok bisa kita mengkritik kesesatan para habib melalui doktrin-doktrinnya yang sesat, khurafat-khurafat mereka, teman-teman, lama-lama kita disebut akan menolak Islam. Apa hubungannya Islam dengan para habaib? Yang benar saja Anda nih, Pak Ustadz Abdul Somad. Ini bahaya sekali statement-statement seperti ini. Dulu juga Ustadz Abdul Somad ini pernah mengatakan orang yang membenci para habaib adalah komunis, adalah Yahudi. Subhanallah, teman-teman. Nah, di video kali ini apa kata Ustadz Abdul Somad, teman-teman? Ini sudah tertular ya khurafatnya, ya. Beliau mengatakan di Yaman sana, di kota Tarim sana, jalan-jalannya sengaja itu tidak diaspal oleh pemerintahan. Padahal pemerintah di Yaman sana kaya raya katanya, teman-teman. Subhanallah. Kenapa tidak diaspal katanya, teman-teman, ya? Biar jejak-jejak kaki para wali ya yang pernah menginjakkan kakinya di sana ya tidak hilang dan akan selalu dikenang seolah-olah begitu, teman-teman. Ini kan khurafat sekali, teman-teman, ya. Kok bisa jejak-jejak kaki alasannya ya tidak diaspal jalan-jalan yang ada di sana. Sedangkan sudah secara umum, teman-teman, ya, kita tahu Yaman, kota Tarim itu negeri yang miskin. Aneh-aneh saja ini ya, Pak Somad ini. Coba kita simak videonya, teman-teman. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, tapi pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Subhanallah. Ini bukti, teman-teman, ya. Jangankan para muhibbin yang kualitas pemahaman agamanya rendah, teman-teman. Lainnya sekelas ustadz yang dikatakan kondang di negeri kita ini sudah tertular, ya, terkena dengan doktrin-doktrin, ya, cerita-cerita khurafat para habib-habib ba'alawi. Dari mana statement seperti ini? Katanya pemerintahan Yaman, Tarim sana kaya raya sebenarnya, tapi sengaja tidak mau mengaspal ya jalan-jalan di sana demi untuk memuliakan ya bekas kaki para wali. Subhanallah. Kalau memang pemerintahan kota Yaman, negeri Yaman, teman-teman, kaya raya, nggak mungkin sampai rakyatnya hijrah ke Indonesia sampai jumlahnya 5 juta. Itu pernah saya dengar dari statement Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang mengatakan itu pun beberapa tahun yang lalu, teman-teman, sekitar 8 tahun yang lalu. Beliau menulis di salah satu majalah, beliau mengungkap di situ jumlah orang Yaman ya atau Tarim lah segala macam yang hijrah ke Indonesia demi mencari, teman-teman, penghidupan itu jumlahnya 5 juta. Subhanallah. Lalu ini muncul statement katanya pemerintahan di sana kaya raya. Dan anehnya, teman-teman, itu dipercaya loh. Seperti yang dikatakan Pak Ustadz Abdul Somad ini, ya, di sana banyak bekas kaki para wali.
Coba perhatikan di salah satu video ini teman-teman, ada orang yang sambil mengambil pasir di kota Tarim di Yaman sana, dimasukkan ke dalam botol ya, untuk ngalap berkah lah teman-teman. Kemudian sambil guling-guling di pasir di kota Tarim ini, subhanallah. Inilah bahayanya ketika seorang ustadz yang mendoktrin ya masyarakat awam, teman-teman. Lihat hasilnya seperti apa, tanggung jawab kelak di akhirat. Coba kita simak dulu teman-teman. Memang sudah ada tim-timnya yang mengikuti pasirnya tuh. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Terus Tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal. Guling-guling. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia ya nggak bisa itu kasih makan itu Tarim santrinya. Subhanallah teman-teman. Sampai ada yang ngambil pasirnya. Ini untuk apa ya? Untuk dijual lagi di Indonesia. Ini kan seperti orang Indonesia ya, pakai sarung teman-teman. Sampai guling-gulingan, biar apa? Biar apa? Biar berkah, mau ngalap berkah. Gak ada teman-teman ya keberkahan yang model-model seperti ini. Yang ada keberkahan teman-teman, terlebih kalau kita bicara masalah zat teman-teman ya, hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan itu riwayatnya sahih teman-teman. Seperti misalkan Rasulullah berludah, ya itu para sahabat berebutan mengambil bekas ludah, bahkan dahak dari Rasulullah. Kemudian diusap di wajahnya, di tubuhnya. Kemudian bekas percikan air wudhu Rasulullah itu direbutkan oleh para sahabat. Dan itu benar teman-teman. Jangan samakan diri kita atau seorang Habib lah dengan zatnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah ada jaminan surga, ya seorang Nabi, seorang Rasul. Lah ini katanya para wali teman-teman, subhanallah. Coba sebutkan ada nggak riwayat misalkan dari para sahabat Nabi, kemudian antara sahabat dengan sahabat yang lain yang saling mengambil berkah teman-teman? Nggak ada. Yang ada riwayat hanyalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti keringat Rasulullah ya ditadah oleh salah seorang sahabat, kemudian dimasukkan ke dalam botol, dan bau wangi dari keringat Rasulullah itu seperti bau minyak wangi kasturi. Ya itu kita percaya ada riwayat sahihnya. Lah kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz Abdul Somad ini ya, bekas kaki-kaki para wali, fungsinya untuk apa? Apa keberkahannya? Nggak ada keberkahan yang lain teman-teman ya selain mengamalkan ilmu agama dari ustadz, dari kiai, dari ulama. Itu pun kalau agama yang diajarkan benar, bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Lah ini kok hanya sekedar telapak kaki teman-teman ya, diambil berkahnya katanya. Sampai ada yang mengambil pasir, guling-guling di pasir. Kemudian membuat statement konyol, katanya pemerintahan di negeri Yaman, di kota Tarim, sengaja tidak mengaspal tanah demi untuk memuliakan ya jejak-jejak kaki para wali. Ini bohong sekali teman-teman ya. Kaya raya katanya, tapi rakyatnya sampai berjuta-juta hijrah ke Indonesia. Kadang bahkan Habib-Habib ini begitu luar biasa memuji-muji kota Tarim, tapi justru nggak mau pulang ke kota Tarim teman-teman. Ini kan aneh ya, muji-muji kota Tarim di negeri Indonesia, tapi betah tinggal di Indonesia. Ini kan aneh teman-teman, subhanallah. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share-share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.